Tin, pinjam dulu tuh HP. Dai. Baik, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman Facebook, baik yang sedang menyaksikan ini maupun yang nanti. Sebelum kita mulai kegiatan ini, saya mengajak orang mau dengar dulu satu lagu. Beberapa menit lagi saya akan mulai, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan dulu satu lagu. Sekali lagi selamat malam untuk teman-teman yang boleh berkenan bergabung untuk belajar bersama-sama firman Tuhan di malam ini. Baik, sekali lagi selamat malam teman-teman yang boleh menyempatkan waktu untuk sama-sama kita akan belajar satu topik penting, yaitu tentang sebenarnya sesuatu yang sudah sangat sering kita lakukan, yaitu doa. Tapi setelah kita menguji berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan, kita mendapati bahwa
harus dengan jujur kita mengatakan tidak sedikit di antara orang-orang Kristen yang sebenarnya berdoa dengan salah. Tapi juga ada yang berdoa dengan benar. Nah, apa ukuran benar salahnya doa? Siapa yang berhak menentukan doa itu benar atau salah? Selalu ukurannya adalah menurut apa kata Alkitab. Garuda sekecil akang tuh televisi. Garuda. Maafkan teman-teman karena memang di rumah. Jadi ada yang sementara menonton TV, anak-anak. Tapi saya kira kita memaklumi. Demikian juga untuk teman-teman yang nanti akan menyaksikan video ini. Tapi sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena kami boleh mengenal Engkau, karena Engkau mengizinkan kami mengenal Engkau melalui firman-Mu yang tertulis. Kami juga boleh mengerti kehendak-Mu berdasarkan pertolongan Roh Tuhan yang kudus. Malam ini kami mau belajar sedikit dari kebenaran-kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami semua, hamba-Mu, tapi juga teman-teman Facebook yang sementara menyaksikan ini maupun yang akan mendengarkannya nanti. Urapi kami semua, tapi juga fasilitas internet yang sedang digunakan ini Tuhan berkati. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Teman-teman yang diberkati Tuhan, sesuatu yang sudah biasa kita lakukan, belum tentu kita melakukannya dengan benar. Sekali lagi, sesuatu yang sudah biasa kita lakukan, belum tentu kita melakukannya dengan benar. Sangat mungkin, sekalipun sesuatu itu sudah biasa kita lakukan, tapi mungkin sekali bisa salah dalam dua hal paling kurang. Pertama dalam hal motivasi, yang kedua dalam hal konsepsi. Termasuk dalam hal-hal berdoa. Saya yakin teman-teman tidak ada orang Kristen yang tidak berdoa. Agaknya tidak ada orang Kristen yang tidak pernah berdoa. Tapi persoalannya kemudian adalah apakah kita telah berdoa dengan benar? Ataukah kita berdoa menurut cara-cara dunia yang sebenarnya jika diukur dengan Alkitab sebenarnya salah. Nah, untuk mendalami topik ini, saya mengajak kita membaca satu bagian Alkitab yang sebenarnya bagian Alkitab ini sudah sangat populer di antara kita. Kita sudah sangat sering membaca mendengarnya, yaitu dari Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayat 13. Judulnya Hal Berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman yang diberkati Tuhan, jika penjelasan sebentar mungkin saya akan lihat waktu, kalau misalnya terlalu panjang, mungkin saya akan bagi 2 sesi. Malam ini 1 bagian dan nanti cari waktu yang lain untuk kita masuk pada bagian yang lain. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, saya
yakin teman-teman sudah sangat sering membaca bagian ini, sudah sangat sering mendengar bagian ini. Tapi mari kita perhatikan lebih dalam lagi, lebih seksama lagi. Saya boleh menggunakan bahasa ini. Ada hal-hal yang dikritik oleh Yesus, yang ditegur oleh Yesus dalam hal berdoa. Yang pertama, dalam hal motivasi. Jadi, itu kalimat yang saya katakan di awal tadi, teman-teman. Saya bilang begini, sesuatu yang sudah biasa kita lakukan, belum tentu kita melakukannya dengan benar. Sangat mungkin sesuatu yang sekalipun sudah biasa kita lakukan salah dalam dua hal. Satu, salah dalam hal motivasi. Yang kedua, salah dalam hal konsepsi. Nah, mari ketika kita membicarakan soal motivasi berdoa, apa yang ditegur oleh Yesus? Kalau teman-teman perhatikan, di ayat 5 dikatakan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Saya memikir-mikirkan kalimat ini, ada orang berdoa, mari Yesus bilang munafik dorang. Ada orang munafik berdoa, ada orang berdoa mar sebenarnya munafik. Ukurannya dia munafik atau nyandak di mana? Yesus bilang, mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Orang berhenti sampai di situ untuk memikirkan ini, teman-teman. Coba perhatikan. Mereka suka berdoa. Matthew Henry, seorang penafsir Alkitab yang sangat luar biasa, dia bilang, yang mereka sukai sebenarnya yang mereka sukai bukan doanya. Mereka suka berdoa. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Di mana? Mereka suka berdoa dengan mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Teman-teman, pernah tidak perhatikan ini? Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan. Apa yang salah dengan berdoa dalam rumah ibadah dan pada tikungan jalan? Kalau misalnya berdoa dalam rumah ibadah itu menjadi salah, nanda ada orang mau berdoa di gereja. Termasuk teman-teman pelayan khusus, teman-teman pendeta. Tapi bukan itu yang dipersoalkan. Ini bukan soal tempat. Tapi soal motivasi. Coba tolong baca. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Nah, memang sedikit saya kasih gambaran tentang kehidupan doa dari orang-orang Yahudi di zaman itu. Entah sampai sekarang masih berlangsung atau tidak. Tapi dari beberapa sumber yang saya pelajari, ternyata memang orang-orang Yahudi di zaman itu, mereka juga ada, setiap hari sudah ada jam-jam doa. Jadi selalu berdoa di jam itu, di hari yang sama. Mungkin pola itu, orang boleh lihat, orang saudara-saudara yang muslim. Ada 5 waktu berdoa. Orang Yahudi sebenarnya yang lebih dulu memulai konsep itu. Jadi kadang-kadang memang tidak bisa dihindari di jam-jam tertentu. Selain di rumah ibadah, ya sudah. Kalau rumah ibadah memang jadi dorang tempat ibadah. Tetapi ada salah satu yang tidak, seolah-olah memang tidak bisa dihindari adalah akhirnya dimanapun dorang pergi, dorang mesti menjalankan tuntutan agama untuk berdoa. Tapi yang bahaya adalah, ternyata ada sumber yang saya dapati, saya pelajari. Ternyata ada kote orang-orang Yahudi. Dorang so tahu, misalnya, dorang so tahu di jam ini, misalnya 2 jam dari sekarang, itu so jam doa. Maka mereka akan menyiasati, mengatur waktu supaya di jam itu mereka pas berada di pasar, pas berada di persimpangan jalan. Sehingga mereka boleh mengatur waktu sedemikian rupa, sehingga pada jam doa itu mereka betul ada di tengah keramaian. Apakah salah berdoa di pinggir jalan? Apakah salah berdoa di tengah keramaian? Apakah salah berdoa dilihat orang? Saya waktu masih pelayanan di Tondano, teman-teman, pernah ikut satu kali kegiatan dari ada seorang rohaniawan di sana. Dia mengajak kami untuk di jam-jam tertentu malam, pada malam hari jam-jam tertentu ketika
Tondano sudah sepi, kami datang di tempat-tempat tertentu yang dipahami di situ tempat rawan. Kadang terjadi konflik, kadang-kadang terjadi hal-hal yang tidak mengenakan, lalu kami datang di tempat itu untuk berdoa. Kadang-kadang di tikungan jalan, kadang-kadang di perempatan. Apa salah? Sekali lagi, yang Yesus koreksi, yang ditegur Yesus, bukan soal tempat, tapi motivasi mereka. Perhatikan di sini dikatakan, mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Jadi motivasi mereka sebenarnya bukan doa, bukan yang menjadi alamat doa itu yaitu Allah. Tetapi motivasi mereka menjalankan, mereka melakukan kehidupan doa itu adalah supaya dilihat orang. Sehingga misalnya mereka akan membangun kesan. Kalau misalnya bertepatan di jam doa itu mereka ada di pinggir jalan atau di tepat di persimpangan jalan di mana orang boleh mendengar apa yang mereka ucapkan, orang boleh melihat apa yang mereka lakukan, akan memunculkan kesan seolah-olah ada kesalehan yang tidak dapat ditunda. Tetapi motivasinya, tujuannya adalah supaya mereka dilihat orang. Supaya mereka mendapat pujian. Memang Yesus di sini tidak menyebutkan siapa. Tapi kalau misalnya kita membandingkan di dalam bagian-bagian Alkitab yang lain, di dalam Injil Lukas misalnya, Yesus pernah mengkritik para orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, imam-imam ahli-ahli Taurat yang ternyata sangat sering melakukan itu. Bukan yang Yesus persoalkan sekali lagi, bukan kesukaan mereka terhadap doa, bukan tempat yang mereka pilih, tapi motivasi mereka melakukan itu. Nah, ini hati-hati kita. Saya juga terus berusaha mengkoreksi pikiran, mengkoreksi hati, mengkoreksi motivasi. Ketika kita melakukan tindakan-tindakan keagamaan kita, salah satunya adalah doa, tapi motivasinya supaya mendapat pujian orang, mendapat sanjungan orang. Kita menunjukkan diri sebagai orang yang sangat saleh, sangat beribadah, suka berdoa. Tapi Matthew Henry memperlebar pemahaman ini. Dia bilang bukan cuma dalam hal doa, tapi semua tindakan kerohanian yang kita lakukan, kalau motivasinya semata-mata untuk mendapatkan pujian orang, maka itu yang dikoreksi oleh Yesus. Sampai Matthew Henry pernah singgung, sampai di soal-soal bagaimana memberi persembahan. Ada berapa banyak orang Kristen yang memberi persembahan banyak, malah minta persembahannya diumumkan. Supaya apa? Supaya orang puji. Supaya orang sanjung. Ini sangat berbahaya dalam kekristenan. Tapi kita fokus pada doa. Jadi Yesus mengkoreksi. Motivasimu berdoa. Bukan supaya mendapat pujian orang. Bukan supaya mendapat sanjungan orang. Berapa banyak orang Kristen yang juga melakukan itu. Kelihatan begitu rohani. Tapi sebenarnya motivasinya bukan supaya Tuhan dipermuliakan. Bukan supaya dia mendapat perkenanan Tuhan. Tapi supaya dia mendapat pujian orang. Itu yang pertama yang dikoreksi oleh Yesus. Lalu di ayat 6 dikatakan begini. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sebelum saya tambah sedikit penjelasan dari ayat ini, jadi sekali lagi kita harus tegas pada ayat 5 itu. Bukan soal tempat. Tidak salah orang berdoa di mana saja kalau motivasi hatinya benar. Jadi kita mari terus mengkoreksi semua tindakan kerohanian kita. Segala sesuatu yang kita lakukan termasuk doa-doa kita. Di gereja-gereja sekarang. Misalnya ketika masa-masa pandemi. Akhirnya orang tidak bisa dihimpunkan ke dalam gereja. Lalu pelayan-pelayan Tuhan mulai berdoa menggunakan alat-alat pengeras suara. Hati-hati dengan ini. Tapi nanti kita jelaskan lebih lanjut. Jadi sekali lagi, sepanjang motivasinya benar, sepanjang tujuannya untuk membesarkan Tuhan, sepanjang tujuannya untuk menyatakan keberserahan diri kepada Tuhan, maka tidak usah persoalkan apa kata orang. Tapi sebaliknya,
Hati-hati, jangan kita seolah-olah mempertontonkan kepada orang bahwa kita begitu rohani, bahwa kadang-kadang di jam-jam tertentu kita seolah tidak bisa menunda kehidupan kesalehan kita, praktek-praktek kesalehan kita, seolah-olah kita tidak mau tunda, sebenarnya hanya untuk mendapatkan pujian orang. Itu sangat merusak dan itu yang dikritik oleh Yesus Kristus. Lalu perhatikan ayat 6. Tetapi jika kamu berdoa, Yesus mulai baking pembandingan. Kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu yang tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Masuk dalam kamar, tutup pintu, Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi, melihat engkau yang tersembunyi. Muncul 2 kali kata tersembunyi. Saya suka dengan kalimat ini. Ayat 6 ini memberi pelajaran apa kepada kita? Orang belajar di sini soal rahasia berdoa. Rahasia berdoa adalah berdoa secara rahasia. Ulang ya. Rahasia berdoa adalah berdoa secara rahasia. Ini menjadi penting. Jadi, Yesus mengingatkan kita. Nggak usah pamer. Kehidupan kerohanianmu nggak usah pamer. Kalau memang pada akhirnya ada suatu tindakan kesalehan yang akhirnya memang kita tidak bisa tunda lalu memang harus dilihat orang. Nggak apa-apa. Sepanjang, ulang-ulang Yesus bilang, perbaiki motivasimu. Perbaiki motivasi kita. Tapi sekaligus Yesus membandingkan. Kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu, supaya orang tidak dengar. Tidak usah orang dengar, karena Bapamu yang melihat engkau yang ada di tempat yang tersembunyi. Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi, melihat engkau yang ada di tempat yang tersembunyi. Sampai 2 kali muncul tuh kata tersembunyi. Betul-betul berdoa secara rahasia. Maka itu yang kita bilang tadi. Saya menemukan satu kalimat bagus dari ayat ini. Rahasia berdoa adalah berdoa secara rahasia. Bagus sekali. Lalu yang berikut. Ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yang pertama tadi Yesus singgung orang-orang munafik. Orang munafik cirinya adalah berdoa, melakukan tindakan rohani, tapi semata-mata untuk mendapatkan pujian orang. Yesus bilang, jangan seperti mereka. Lalu, ayat 7 bilang, jangan pula berdoa seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, di banyak tempat saya menjelaskan istilah mengenal, sebenarnya berarti 2 tingkatan. Memiliki 2 lapisan. Mengenal bisa berarti memiliki informasi. Yang kedua berarti memiliki relasi. Memiliki informasi dan memiliki relasi. Misalnya orang tanya, Hamilasud kenal tuh Presiden Indonesia sekarang. Lalu misalnya kita seenaknya bilang kenal. Siapa? Jokowi. Coba tanya balik. Jokowi kenal Hamilasud? Nyanda. Jadi kita misalnya ditanya, coba jelaskan ciri-ciri Jokowi. Orang boleh bilang, oh dia kurus, tinggi, selalu tidak suka yang formal-formal, baju selalu putih, baju selalu di luar. Jadi kita bisa memiliki informasi yang banyak tentang Jokowi, tapi belum tentu memiliki relasi. Maka mengenal bisa berarti memiliki informasi, yang kedua mengenal bisa berarti memiliki relasi. Maka saya percaya yang dimaksud di sini adalah berdoa seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Maksudnya berdoa seperti orang-orang yang tidak memiliki relasi dengan Allah. Memang kalau saudara perhatikan dalam bahasa Yunani, ini menunjuk kepada bangsa kafir, bangsa-bangsa non-Yahudi, bangsa-bangsa non-Israel. Orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka bukan saja tidak memiliki informasi tentang Allah, mereka juga bukan hanya tidak memiliki relasi, tapi juga mereka memang tidak memiliki informasi tentang Allah yang benar. Sehingga karena ketidaktahuan mereka, tidak adanya pengenalan mereka tentang Allah yang benar itu, maka bagaimana mereka berdoa? Yesus bilang, mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi
Yang pertama yang dikritik oleh Yesus adalah orang-orang yang motivasinya salah. Sekarang Yesus mulai masuk pada aspek substansi, pada aspek konsepsi. Jadi sambil Yesus mengkritik bagaimana motivasi yang salah, harusnya bagaimana motivasi yang benar, dan sekarang mulai masuk pada aspek yang kedua, konsepsi. Meskipun masih berkait dengan ayat-ayat sebelumnya tadi. Jangan juga kamu berdoa seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang tidak mengenal Allah, Yesus bilang, antara lain mereka yang suka bertele-tele dalam doa. Mereka suka mengucapkan doa yang panjang-panjang. Karena mereka menyangka dengan panjangnya kalimat dalam doa, itu akan mempengaruhi keputusan Allah. Saudara, mari kita berpikir, apa tidak boleh berdoa panjang? Kalau saudara membaca dalam Lukas pasal 6, orang baca Lukas pasal 6, atau saya tunjuk, saya dengar DP bunyi ayatnya. Teman-teman, ini satu ayat saja, Lukas pasal 6, waktu Yesus akan memilih murid, apa yang dikatakan di Lukas pasal 6 ayat 12, dikatakan begini. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Itu tindakan sebelum Yesus memilih 12 murid itu. Yesus pergi di bukit untuk berdoa, dan dibilang dia berdoa semalam-malaman. Berarti itu bukan doa yang pendek. Tapi kenapa sekarang Yesus seolah-olah mengkritik, jangan kamu berdoa dengan mengucapkan kalimat yang panjang-panjang. Lagi-lagi, satu berkait dengan motivasi, yang kedua berkait dengan konsepsi. Orang kira kalau doa panjang, Tuhan akan tergugah. Jadi seolah-olah tergugah atau tidaknya Tuhan bergantung dari banyaknya kata-kata kita, bagaimana kita merangkai kata-kata, panjang pendeknya kata-kata dalam doa kita akan mempengaruhi. Tapi Yesus bilang jangan berdoa seperti orang-orang itu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi banyak juga orang Kristen yang seperti orang yang tidak mengenal Allah. Doa mereka bertele-tele. Doa mereka panjang-panjang. Mereka berdoa dengan mengucapkan bertele-tele. Maksudnya dengan mengucapkan kata-kata kosong. Kata-kata yang sia-sia. Bahkan kadang-kadang kita harusnya prihatin ketika orang lihat kadang-kadang juga tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang berdoa. Tapi seperti memposisikan Tuhan seperti tidak tahu apa-apa. Sehingga sebenarnya dia berdoa, tapi kelihatannya sebenarnya dia seperti wartawan yang memberi informasi apa saja tentang Tuhan. Yang kadang-kadang membuat seolah-olah Tuhan diposisikan seperti tidak tahu apa-apa. Saya contoh. Satu waktu ada pertemuan di kantor sinode. Kok ada tamang berdoa begini. Ya Tuhan, ini kami umatmu yang sudah berada di lantai 3 kantor sinode. Kita kaget waktu dengar itu. Apa Tuhan tidak tahu di mana tuh kantor sinode? Tuhan tidak tahu di mana tuh lantai 3. Tuhan tidak tahu orang di mana. Kenapa mesti kasih laporan Pak Tuhan? Tuhan, kini kami umatmu sudah berada di tanggal 20 bulan Februari. Memangnya Tuhan tidak tahu ini tanggal berapa? Ini bulan apa? Ini tahun berapa? Itu hanya contoh-contoh sederhana. Sehingga kadang-kadang dalam doa, sebenarnya kita berdoa, kata Matthew Henry, kadang-kadang kita sebenarnya hanya memamerkan isi hati kita. Memamerkan emosi kita. Dan kadang-kadang kita mempertontonkan kemampuan kita merangkai kata-kata yang indah dalam doa. Bukan berarti kita akan berdoa sembarangan. Tidak. Tapi kadang-kadang karena motivasinya salah, konsepsinya salah, seolah-olah Tuhan tidak tahu apa-apa. Sehingga kita harus memberi laporan kepada Tuhan. Kadang-kadang berapa banyak orang yang berdoa begini. Tuhan, saya pernah dengar. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak ini. Dia sekarang sementara kuliah, magister, dia calon doktor Tuhan. Tuhan tidak tahu dia kuliah. Tuhan tidak tahu dia calon doktor. Tuhan kami berdoa untuk ibu ini. Dia seorang kepala dinas. Dia sangat baik hati Tuhan. Dia suka memberi sumbangan di gereja. Dan Tuhan tahu persembahannya sudah sangat banyak di gereja ini. Apa Tuhan tidak tahu semua itu?
Maafkan saya untuk berterang-terangan mengatakan ini, tapi harusnya orang Kristen mestinya prihatin dengan perilaku-perilaku para rohaniawan. Kelihatannya rohaniawan. Tapi bagaimana Yesus mengkritik? Jangan kamu berdoa seolah-olah kamu berdoa seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, kita ada pengalaman kecil. Waktu kita masih pelayanan di Tondano. Satu waktu saudara-saudara, setelah ibadah pagi, saya dan keluarga di rumah itu, suami istri, setelah selesai ibadah, akhirnya berlanjut sharing. Mungkin karena mereka tertarik dengan bahan renungan waktu itu, maka setelah khotbah justru sharing berlanjut. So 5 menit bercerita, teman-teman, 5 menit bercerita, kage-kage tuh bapak di rumah itu bilang begini pada DP istri. Saudara perhatikan tapi muka. Dia tengok DP istri tuh bapak di rumah itu, dia tengok DP istri kong dia begini. Mam, kita kaget. Apa dia arti tuh begini? Mam. Tapi apa yang terjadi saudara? DP suami bilang, Mam. DP istri langsung berdiri, pergi di dapur. 2 menit kemudian, so bawa kopi dan cookies. Di situ baru kita tahu, oh kalau di rumah itu kote, tuh bahasa begini, Mam. Dia arti, Mam. Supaya kuat orang asik bercerita, sudah jauh orang dua martu pendeta. Supaya tong asik bercerita, pi ambil kuat kamari kalau ada kopi atau teh atau apa jadi situ deh cookies, orang mau makan minum supaya asik bercerita. Maka kalau mau jelaskan itu panjang, nggak usah bilang jelaskan begitu, cukup bilang begini, Mam. Saudara, pikirkan. Dari mana istrinya tahu setelah dia balik dari dapur, sudah jadi asik bercerita. Nggak ada lagi pergerakan, nggak ada lagi bahasa-bahasa yang macam-macam dari suaminya. Kita langsung tahu, oh DP suami maksud ini, dan DP istri tahu apa maksud dari angka kepala begini, Mam. Dari mana istrinya boleh tahu bahwa tuh bahasa begini, Mam, DP arti sama yang tadi bilang tadi. Istrinya memiliki kepekaan bahkan terhadap bahasa tubuh suaminya. Karena apa? Karena dia mengenal suaminya. Pengenalan itu datang dari mana? Karena mereka memiliki hubungan intim dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Dalam perkara rohani ini menjadi penting. Orang-orang yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan, mereka mengenal Tuhan, mereka mengenal kehendak Tuhan, bahkan kemudian akan berdampak mereka tidak akan pernah sembarangan dalam doa. Mereka akan sangat berhati-hati karena Yesus bilang, Bapamu yang di sorga sudah tahu keperluanmu sebelum kamu mengucapkannya. Tapi kadang-kadang kita memperlakukan Tuhan seolah-olah tidak tahu apa-apa. Lalu kita mengucapkan, Yesus bilang berdoa bertele-tele, berdoa panjang-panjang. Sampai di rumah saudara, tadi tuh cerita tadi, sampai di rumah, ta lihat apa istri kong ta coba, Mam. Dia tanya, apa itu? Maksudnya, dorang pe komunikasi di rumah sana dengan dorang pe komunikasi di rumah beda. Saudara mengerti maksud saya, bahwa saya dengan istri ada bahasa-bahasa yang orang tidak usah tahu tapi kami saling mengerti. Begitu dalam hal lain. Tapi saya tarik ini dalam perkara rohani. Ini menjadi penting. Orang-orang kalau dia tidak mengenal Allah, dia tidak memiliki hubungan intim dengan Allah, dia akan sembarangan berdoa. Bahkan yang terjadi, Yesus bilang mereka bertele-tele. Ada contoh lain. Saya pernah diajak untuk melihat doa pengusiran setan. Waktu itu ada orang yang kerasukan. Kok mulai pendeta berdoa. Dia mulai tengking-tengking tuh orang yang dianggap kerasukan itu. Karena 3 kali tengking, itu tetap masih bergejolak tuh orang yang dianggap kerasukan itu. Dia tengking lagi. Tuh pendeta tengking dengan suara lebih keras lagi. Tidak ada perubahan apa-apa. Kita bilang ini hamba Tuhan, dia kira kalau dia tengking lebih keras, iblis lari. Iblis takut. Menganggap iblis seolah-olah takut dengan suara keras. Nggak usah begitu. Nggak ada itu ajaran-ajaran Alkitab. Iblis tidak pernah takut dengan suara keras kita. Jadi kadang-kadang ada orang Kristen yang menganggap
panjangnya doa mempengaruhi Tuhan. Kemampuan kita merangkai kata-kata doa mempengaruhi Tuhan. Intonasi atau besar kecilnya volume, seolah-olah kalau doa yang besar suara itu mempengaruhi Tuhan. Lalu kalau doa pelang-pelang itu seolah-olah doa tidak ada kuasa. Kita petamang pernah bilang begini Pak kita. Tadi kita dapat berdoa di rumah sakit. Kok kita berdoa pelang-pelang? Tuhan, kami mohon kasih karuniamu. Jika engkau mau, sembuhkanlah ibu ini. Meski bukan kehendak kami yang jadi, kehendak Allah yang jadi. Dia doa dengan sangat tenang. Bahkan suaranya sangat pelan. P. Amin kata, dia cerita. P. Amin, kok ada salah satu keluarga pasien, dia bilang begini. Nggak berasa Kang tuh doa? Hah? Nggak berasa. Hati-hati kita kadang-kadang terjebak. Kita berdoa tapi sebenarnya sedang mempengaruhi emosi orang lain. Dengan mempermainkan tinggi rendahnya nada. Dengan mempermainkan kalimat-kalimat doa. Sebenarnya tujuannya bukan untuk Tuhan. Tapi untuk memainkan emosi orang. Ini yang terjadi. Itu doa yang Yesus bilang orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yang tadi Yesus kritik. Motivasinya salah, konsepsinya salah. Hati-hati tentang ini. Apakah Yesus akan dipengaruhi oleh kalau dia suara lebih keras, dia menengking lebih keras, lalu Tuhan akan tergugah? Atau kalau dia pelang-pelang, Tuhan tidak mau tergugah? Kalau dia pendek sekali doa, doa-doa yang sederhana, kalimat-kalimat yang sederhana itu Tuhan tidak dengar. Tapi justru itu yang dikritik oleh Yesus. Mereka menyangka karena panjangnya kata-kata dalam doanya, maka doanya akan dikabulkan. Mari kita mulai memikir-mikirkan ulang tentang ini. Ini menjadi hal-hal yang sebenarnya sudah sering kita lihat, tapi harus terus kita gumuli. Ada kadang-kadang juga orang perhatikan, ada orang doa. Tapi doanya sebenarnya, maafkan kita bilang berterang-terang, doa KKN. Doa babuju. Bukan babuju Pak Tuhan. Babuju Pak tuh orang yang didoakan. Maafkan. Karena dia orang berpengaruh, dia orang kaya, maka dia berdoa. Justru sementara menggugah hati orang itu. Dengan cara-cara yang sangat lihai. Sebenarnya kita bukan mengharap sesuatu dari Tuhan, tapi setelah berdoa, kita berharap. Setelah kita berdoa, kita mengharapkan sesuatu, ada imbalan dari orang yang kita doakan. Maka kita harusnya berhati-hati tentang hal-hal seperti itu. Itu yang Yesus bilang. Jangan kamu berdoa seolah-olah Tuhan itu tidak tahu apa-apa. Seolah-olah kamu berdoa seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tadi bahkan orang-orang yang sudah dalam gereja pun Yesus mengingatkan. Jangan berdoa seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Motivasinya diperbaiki, konsepsinya mulai diperbaiki. Lalu ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu, saudara kalau perhatikan kita ada garis-garis bawah itu. Kata jangan ada muncul 1, 2, 3 kali. Jangan berdoa seperti orang munafik. Jangan berdoa seperti orang yang tidak mengenal Allah. Lalu muncul lagi di ayat 8. Janganlah kamu berdoa seperti mereka. Jangan berdoa seperti mereka. Nah, mari kita mulai menata ulang cara berpikir kita, motivasi kita. Tapi juga bersedia untuk belajar dari hal-hal, dari ajaran-ajaran yang benar. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Muncul pertanyaan di sini. Kalau Tuhan so tahu, for apa mau berdoa? Kalau Tuhan so tahu orang keperluan, for apa mau minta? Nah, kadang-kadang kita juga keliru dalam aspek ini, teman-teman. Ada kalimat begini. Permintaan itu doa. Tapi doa belum tentu permintaan. Meminta itu doa, tapi doa belum tentu meminta. Saudara pernah tidak berdoa tapi tidak meminta? Meminta itu doa,
tapi doa belum tentu meminta. Karena ini yang Yesus mau. Nanti sebenarnya mulai ayat 9, kalau masih punya cukup waktu, saya akan sampai pada penjelasan tentang doa Bapa kami. Kalau tidak cukup waktu, saya mengajak teman-teman kita ambil waktu untuk di hari yang lain saya akan jelaskan sedikit tentang ini. Jadi sekali lagi kita bilang, kalau Yesus so tahu orang pe keperluan, for apa mau minta? Doa memang bukan sekedar tentang permintaan. Permintaan itu doa, tapi doa belum tentu permintaan. Maka perhatikan ketika mulai di atas tadi, Yesus mulai mengkoreksi motivasi, Yesus mulai mengkoreksi konsepsi, tapi ada sisi lain yang harus kita perhatikan adalah ada satu yang Yesus mau tekankan. Doa juga adalah tentang bagaimana membangun relasi. Karena itu ketika Yesus berkata di sini, tetapi jikalau kamu berdoa, saya kembali ke ayat 6. Tetapi jikalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu. Lalu muncul di ayat 8. Janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu. Saya kira ini penting. Ketika Yesus membicarakan tentang doa, tadi Yesus seolah-olah membandingkan. Jangan berdoa seperti orang yang tidak mengenal Allah. Tapi kalau kamu berdoa kepada Bapa. Kenapa waktu Yesus bilang jangan berdoa seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi waktu Yesus bilang kalau kamu berdoa kepada Bapamu. Alamat doa saya mengerti kok jadi berbeda. Yesus menekankan relasi. Jadi doa juga bukan sekedar mengajukan permintaan-permintaan kita. Tapi pertama-tama yang Yesus mau dalam doa, kehidupan doa, pertama-tama adalah bukan sekedar mengajukan permintaan kita. Karena Yesus bilang, Bapamu sudah tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta. Karena memang doa bukan sekedar mengajukan permintaan. Doa bukan sekedar permintaan kita. Tapi yang utama dalam doa, menurut apa yang Yesus ajarkan di sini, adalah pertama-tama bagaimana membangun relasi, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Karena itu ketika Yesus mengingatkan kita bagaimana berdoa, kepada siapa kita berdoa? Yesus bilang berdoa kepada Bapa. Apakah semua orang boleh memanggil Allah dengan Bapa? Tidak. Hanya anak-anak Allah yang boleh memanggil Allah sebagai Bapa. Siapakah yang menjadi anak-anak Allah? Yaitu mereka yang beriman kepada Yesus Kristus. Itu kalau boleh kita bandingkan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Semua orang yang menerima Yesus Kristus, mereka ditetapkan menjadi anak-anak Allah. Dengan demikian, tidak semua orang di dunia ini boleh memanggil Allah sebagai Bapa. Tidak semua orang di dunia ini boleh memanggil Allah sebagai Bapa. Yang boleh memanggil Allah sebagai Bapa hanya yang menjadi anak-anak Allah. Jadi ini soal bagaimana Yesus mau supaya yang utama ditekankan dalam doa itu adalah soal membangun relasi, membangun hubungan intim dengan Allah. Karena itu Yesus menggunakan kata Bapa, dan dengan demikian berarti kita menjadi anak. Sekali lagi saya ulang kalimat tadi. Tidak semua orang di dunia ini menjadi anak Allah. Rick Warren, penulis buku The Purpose of Different Life, dia bilang begini, semua orang di dunia ini adalah ciptaan Allah, tapi tidak semua orang di dunia ini adalah anak Allah. Siapakah yang menjadi anak Allah? Hanya orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Karena itu, orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus inilah yang boleh memanggil Allah dengan Bapa. Ini soal relasi. Saya katakan tadi teman-teman, permintaan itu doa, tapi doa tidak selalu berisi permintaan. Maka konsepsinya juga mulai dipertegas oleh Yesus ini. Jadi bagaimana kalau berdoa? Lalu saya berharap teman-teman bersabar beberapa menit ke depan. Saya akan jelaskan lagi hal-hal yang umum dulu dari doa Bapa kami. Mungkin kalau ada waktu saya akan mengajak teman-teman untuk kita memperhatikan kata kalimat dalam doa Bapa kami. Tapi saya mengajak kita mendapatkan pengertian dari hal yang bersifat umum dulu. Jadi setelah Yesus mengkoreksi tentang motivasi yang salah, mengkritik konsepsi yang salah, lalu Yesus memberikan konsepsi yang benar. Dalam rangka membangun konsepsi yang benar ini, pertama-tama yang Yesus mau, doa
adalah membangun hubungan intim. Karena itu Yesus mulai menggunakan kata Bapa, berarti kita ditempatkan sebagai anak-anak. Anak-anak Allah, memanggil dia sebagai Bapa. Lalu, teman-teman, mari kita perhatikan kalimat-kalimat dalam doa Bapa kami. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di doa Bapa kami ini secara umum boleh dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian bersangkut paut dengan kepentingan Tuhan, dan satu bagian bersangkut paut dengan kepentingan kita. Ini doa, konsepsi doa yang Yesus ajarkan. Doa yang benar bagaimana? Pertama-tama Yesus menekankan relasi kita yang harusnya intim dengan Tuhan. Tanpa relasi yang intim, kita sulit membangun konsepsi yang benar tentang doa. Lalu Yesus memberikan formulasi. Jadi kata-kata, kalimat-kalimat sistematika ini bukan sekedar sesuatu format yang harus kita hafalkan. Tetapi kalau saudara perhatikan urutan kalimat kata dalam doa Bapa kami ini sebenarnya juga memberikan prinsip-prinsip penting dalam bagaimana doa yang benar itu. Maka Yesus memberi penekanan di sini. Kalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Bukan berarti kita tidak perlu berdoa dengan kata, kalimat, bentuk yang lain. Seolah-olah ini menjadi harga mati. Tidak. Tapi ini menjadi satu konsepsi yang akan menjaga kita, yang akan membantu kita bagaimana kita misalnya berdoa dengan kalimat-kalimat yang lain. Jadi ada prinsip-prinsip penting yang diajarkan dari doa Bapa kami ini. Tapi saya mengajak kita untuk melihat dulu hal-hal yang bersifat umum. Saudara, coba orang perhatikan. Yesus mulai berdoa begini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, dan seterusnya. Dari segi sistematika, saudara pernah tidak perhatikan ini? Dari segi sistematika, saya mendapat kesan, Tuhan mau setelah kita membangun relasi dengan Dia, maka kita masuk pada bagaimana berdoa. Sebelum lanjut kita ulang tuh kalimat tadi, karena itu menjadi menarik. Permintaan itu doa, tapi doa tidak selalu permintaan. Ada enggak di antara saudara, di antara kita yang pernah berdoa tapi enggak meminta? Saudara, saya sering melakukan itu. Setelah belajar prinsip-prinsip doa Bapa kami. Misalnya bagaimana? Berdoa mar ndak baminta. Baminta itu doa, iyo. Tapi berdoa ndak meminta boleh ndak? Antara lain kita pernah berdoa begini teman-teman. Ndak bermaksud pamer, tapi bagaimana saya mengerti tentang ini? Ada saat kita berdoa bagi Tuhan, makasih untuk kehidupan yang Tuhan tetap beri. Makasih untuk semangat yang Tuhan tetap beri. Makasih untuk keluarga yang Tuhan pelihara. Makasih untuk kecukupan makan minum. Makasih untuk perlindungan Tuhan dalam setiap perjalanan. Makasih untuk kesempatan pelayanan yang Tuhan beri. Amin. Cuma datang bilang makasih. Saudara, kita tanya. Saudara mungkin ada teman atau ada keluarga. Mana yang akan sangat berkesan kepada saudara? Kepada teman-teman. Misalnya, ada teman atau ada saudara. Saudara so tahu. Setiap kali dia telepon, pasti mau pinjam doi. Misalnya, ini cuma contoh. Setiap kali bunyi telepon, kong saudara lihat dia nomor, saudara langsung ingat, saudara langsung tahu, mau pinjam doi lagi dia ini. Atau dia datang, baru masuk dia di pagar rumah, saudara so tahu, paling mau pinjam doi.
Kenapa? Karena memang selalu dia backing itu. Sehingga setiap kali dia telepon, saudara akan tahu. Pasti ini mau pinjam doi. Pasti mau datang minta, mau datang pinjam, atau mau datang apapun itu. Atau ada saudara punya teman, keluarga yang begini. Setiap kali singgah atau misalnya setiap kali telepon, cuma mau tanya. Misalnya, Ibu Amen, ada apa? Ada baik-baik Jo? Iyo. Misalnya, begitu. Itu contoh. Ibu Vike Mandagi, ada apa? Ada sehat-sehat Jo? Misalnya. So setengah jam cerita kong Ibu Amin bilang begini. Ada perlu apa setelah udah telepon? Kong dia bilang begini, nyanda. Kita ndak perlu apa-apa. Kita cuma mau tahu ngana ada baik-baik, ada makan atau nyanda. Betul kuah? Iyo. Sudah. Nanti telepon lagi. Mana saudara akan sangat berkesan kepada saudara? Orang yang telepon cuma mau tanya kabar, memastikan saudara ada baik-baik. Atau orang yang entah teman atau saudara tiap kali telepon saudara sudah tahu dia mau pinjam doi atau mau minta doi. Saya yakin yang akan sangat berkesan kepada kita secara positif orang yang telepon cuma mau dengar kabar. Ya, maafkan saya untuk mengatakan hal-hal ini. Mungkin di antara kita banyak yang begitu. Saya kadang-kadang begitu. Ada orang telepon, tanya, so tahu ini mau pinjam ini. Mau minta tolong ini, mau minta doi ini. Mar betapa mengagumkan orang-orang yang telepon pada orang. Saudara, singgah di rumah. Cuma mau tahu. Ada makan ngoni atau enggak. Cuma mau cari tahu. Ada bye-bye atau enggak. Kadang-kadang kita bersikap begitu kepada Tuhan. Tuhan so tahu. Mau datang minta lah dia ini. Minta maaf ini terlalu vulgar mungkin. Tuhan so tahu. Pernahkah kita dalam doa datang kepada Tuhan tidak meminta? Misalnya yang saya katakan tadi. Hanya datang mengucapkan makasih Tuhan. Cuma mau datang bilang makasih. Pernah orangnya enggak? Banyak orang enggak backing itu bukan? Saya juga bukan sudah sempurna. Saya terus bergumul, jatuh bangun juga dalam hal seperti ini. Tapi saya rindu mari kita belajar. Berapa banyak orang yang mengerti konsep-konsep ini. Ketika kita membangun relasi dengan Tuhan, maka kita datang kepada Tuhan bukan hanya waktu kita akan meminta. Karena dia sudah tahu. Lalu mari kita perhatikan. Dari aspek sistematika doa Bapa kami. Perhatikan. Yesus bilang, kalau kamu berdoa begini. Bapa kami yang di sorga. Saya belum akan membahas ini ayat per ayat, kalimat per kalimat. Saya akan membahas ini konsep umum dulu. Nanti kalau ada waktu kita akan masuk lebih dalam. Mungkin di waktu-waktu yang akan datang. Coba saya mengajak kita perhatikan aspek sistematika. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, dari aspek sistematika, maksudnya dari segi urutan, kita mendapat satu poin penting. Orang-orang yang mengenal Tuhan, ini akan terlihat pada bagaimana dia berdoa, tapi juga ini akan mempengaruhi seluruh kehidupannya. Yesus memberitahu kita, doa yang benar adalah juga doa yang pertama-tama mementingkan Tuhan. Dari mana orang tahu? Coba lihat. Kepentingan siapa didahulukan dari kepentingan siapa? Dari aspek sistematika ini orang boleh baca. Yesus bilang, di dalam doa Bapa kami saya membagi. Ada dua kepentingan. Ada dua pokok utama dalam doa. Kalau kita menyebutnya permintaan boleh juga. Tapi permintaan pertama itu bersangkut paut dengan kepentingan Tuhan. Lalu permintaan kedua bersangkut paut dengan kepentingan kita. Dari mana orang tahu? Coba lihat. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendak-Mu. Baru muncul tuh, berikanlah kami makanan yang secukupnya dan seterusnya. Jadi perhatikan, dari aspek sistematika, kepentingan Tuhan selalu didahulukan. Mu. Perhatikan di sini. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Mu dulu, baru kami. Ada 3 hal yang bersangkut paut dengan kepentingan Tuhan, lalu masuk pada 3 hal yang bersangkut paut dengan kepentingan kita. Orang belum mau bahas mendalam ini, tapi maksud saya orang belajar apa? Dari aspek sistematika, dari segi urutan, Yesus mau orang-orang yang mengenal Tuhan seharusnya selalu mementingkan Tuhan, barulah kepentingannya. Hanya orang-orang yang telah mengutamakan kepentingan Tuhanlah yang layak mengajukan kepentingannya. Orang-orang yang mengenal Allah akan selalu menempatkan kepentingannya di belakang kepentingan Tuhan. Mu dulu, mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kepentingan Tuhan didahulukan. Ini orang-orang yang berdoa secara benar. Mengutamakan kepentingan Tuhan. Mendahulukan kepentingan Tuhan. Mementingkan orang-orang yang benar. Doa yang benar adalah orang-orang yang di sini dikatakan memikirkan, mementingkan, mengutamakan kekudusan nama Tuhan. Kemasyuran nama Tuhan, kemuliaan nama Tuhan, bukan nama baik kita, bukan kehormatan kita. Datanglah kerajaan-Mu. Harapan terbesar kita dalam doa bukan kekuasaan kita, tapi kerajaan Tuhan supaya datang. Lalu saya belum akan bahas ini terlalu jauh, nanti lain waktu kita akan masuk ini. Jadilah kehendak-Mu. Jadi poin yang saya maksudkan adalah mementingkan Tuhan, mengutamakan kepentingan Tuhan dulu, baru kepentingan kita. Maka ini menjadi penting. Hanya orang-orang yang telah mementingkan Tuhan, baru dia berhak mengajukan kepentingannya. Barang siapa tidak mementingkan kepentingan Tuhan, dia tidak berhak mengajukan kepentingannya kepada Tuhan. Saya kira ini yang mau Yesus, mau menjadi konsepsi kita. Bukan hanya dalam hal doa, tapi membangun seluruh nilai kehidupan kita. Setelah kita mengutamakan kepentingan Tuhan, memperjuangkan kepentingan Tuhan, harus utamakan kemasyuran nama Tuhan, kekudusan nama Tuhan, kerajaan Tuhan, kehendak Tuhan, baru kita boleh mengajukan kepentingan kita. Bukan berarti kita tidak boleh mengajukan kepentingan kita. Yesus bilang, Bapamu yang di sorga sudah tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta. Tapi ada prinsip yang Yesus ajarkan kepada kita. Setelah mu, baru muncul kami. 3 hal bersangkut paut dengan Tuhan, yaitu kekudusan nama Tuhan, kerajaan Tuhan, kehendak Tuhan. Baru masuk pada 3 hal yang bersangkut paut dengan kepentingan kita. Ini menarik, saudara. Dari banyaknya hal yang boleh kita ajukan, saya merasa menarik kenapa Yesus fokus pada 3 hal yang berikut ini di doa Bapa kami. 3 kebutuhan utama manusia menurut Yesus. Bukan menurut manusia. Orang boleh punya banyak kebutuhan, banyak keinginan, banyak kepentingan. Tapi menurut saya, doa Bapa kami memberitahu kita 3 hal yang paling manusia butuhkan. Dan Tuhan tahu itu. Apa itu? Mari saudara perhatikan. Ayat 11. Yaitu kebutuhan akan makanan. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Kebutuhan akan pengampunan dosa. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan yang ketiga, kebutuhan akan pelepasan dari pencobaan. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Jadi 3 hal yang bersangkut paut dengan kepentingan Tuhan tadi. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Lalu kepentingan kita apa? Yesus membatasi di sini 3 ini yang utama. Kepentingan akan makan minum,
kebutuhan akan pengampunan dosa, dan kebutuhan akan pelepasan dari pencobaan. Ini menarik. Bukan yang lain tidak penting, tapi saya kira ini mengajarkan kita prinsip. Menurut Yesus, inilah yang paling utama harus menjadi kebutuhan manusia. Ini 3 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan akan makanan, kebutuhan akan pengampunan dosa, kebutuhan akan pelepasan dari pencobaan. Yesus menggunakan di sini pencobaan, bukan ujian. Saya sudah pernah menjelaskan di video-video sebelumnya, saudara-saudara, tentang ujian dan pencobaan. Kadang-kadang orang Kristen sembarangan menggunakan kata ujian dan pencobaan. Saya sudah jelaskan, ujian dan pencobaan itu selalu berbeda dalam 3 hal. Dari segi sumber, dari segi sifat, dari segi tujuan. Nggak apa-apa kita ulang. Ujian itu datang dari Tuhan, pencobaan itu datang dari iblis. Ujian itu bersifat positif, pencobaan bersifat negatif. Karena itu kalau di kampus, misalnya Kang, Ibu Seska, misalnya waktu masih di kampus, enggak ada kan bilang begini, anak-anak silahkan mahasiswa sekalian, minggu depan saudara-saudara akan mengikuti masa-masa pencobaan skripsi. Enggak ada, pasti ujian skripsi, bukan pencobaan skripsi. Enggak ada kepala sekolah bilang begini, mulai minggu depan kita akan masuk pada pencobaan akhir nasional. Nggak ada. Tapi ujian akhir nasional. Karena ujian selalu bersifat positif, pencobaan selalu bersifat negatif. Lalu yang ketiga, tujuan. Ujian itu tujuannya selalu untuk membangun. Selalu untuk kebaikan. Selalu untuk keuntungan kita. Tapi pencobaan selalu untuk menghancurkan kita. Selalu untuk menggagalkan kita, menjatuhkan kita, memutus relasi kita dengan Tuhan, membuat kita menghujat nama Tuhan. Nah, Yesus bicara tentang ini. Yesus tahu anak-anaknya selama masih tinggal di dunia ini, kita belum aman. Jangan merasa hebat. Pendeta bergelar profesor doktor sekalipun, hati-hati. Kita masih tinggal di dalam dunia yang jahat. Kalau kita menyadari hal-hal ini, Tuhan mengingatkan kita. Tuhan tahu apa kebutuhan dasar kita. Kebutuhan akan makanan. Ini menyangkut kebutuhan jasmani. Yesus tahu itu. Kita boleh mengajukannya kepada Tuhan. Yang kedua, kebutuhan akan pengampunan dosa. Dan ampunilah kami. Ini aspek rohani. Siapa di antara kita yang merasa tidak berdosa? Karena itu Yesus ingatkan, ini kebutuhan mendasar yang kedua yang harus manusia sadar, dan karena itu harus muncul dalam doa. Kebutuhan akan pengampunan dosa. Kita membutuhkan Tuhan. Tidak ada cara kita menjadi orang-orang yang mengemis anugerah Tuhan. Orang-orang Kristen sadar, tidak ada perbuatan baik yang boleh dia jadikan sebagai sesuatu yang dia tawarkan kepada Tuhan untuk mendapatkan imbalan. Betul-betul pengampunan dosa itu karena kasih karunia. Ini harus menjadi kebutuhan kedua. Yang ketiga, kebutuhan akan pelepasan dari pencobaan. Iblis akan terus berusaha menjatuhkan kita. Maka kita harus berhati-hati. Dan karena itu Yesus mau supaya dalam doa-doa kita jangan mengabaikan aspek ini. Selalu bersandar kepada Tuhan, meminta Tuhan memperhatikan kita juga dalam aspek ini. Kita akan belum membahas lebih jauh. Tapi saya tambah sedikit penjelasan tentang berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan seterusnya. Saudara pernah pikir tidak? Kenapa di sini dikatakan berikanlah kami pada hari ini? Satu kali Jokwa bilang berikanlah kami pada tahun ini makanan yang cukup. Ini penting untuk kita pikirkan. Kenapa mesti hari ini? Kan kalau misalnya kita di awal bulan berdoa, berikanlah kami pada bulan ini makanan yang cukup misalnya. Kenapa harus hari ini? Bagi saya ini penting. Sekali lagi, ini bukan sekedar ketika muncul juga kalimat redaksi, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini bukan semata-mata juga minta makan. Bukan. Kalau sekedar minta makan cukup bilang, berikanlah kami sepanjang hidup kami makanan yang secukupnya. Betul tak? Tapi ketika muncul kata hari ini, bagi saya ini memberi penekanan bahwa Yesus mau
Bahkan sampai pada kebutuhan-kebutuhan dasar jasmani kita. Tuhan mau satu. Kita menyandarkan itu kepada Tuhan. Kita memintanya dari Tuhan. Kita tahu makanan yang benar, kehidupan jasmani kita yang benar, harusnya dari sumber yang jelas, dari Tuhan. Yang kedua, ketika muncul kata, berikanlah kami pada hari ini. Siapa tidak bilang bulan ini? Atau sebelum saya jelaskan, saudara mungkin misalnya di antara saudara, saya ambil contoh misalnya Ibu Rini Lasut misalnya. Kang, misalnya Pak Ibu Rini per rumah, ada beras berapa banyak? Kira-kira beras di rumah itu cukup makan berapa lama? Kalau misalnya di kulkas ada ikan, ada simpang, baik yang sudah masak maupun yang belum masak, di kulkas cukup untuk makan misalnya 1 minggu. Lalu ada beras misalnya cukup untuk makan 1 minggu. Jadi di rumah ada beras 1 minggu, ada ikan, sayur, lauk pauk, ada cukup 1 minggu. Dan ada uang yang banyak misalnya cukup untuk 1 bulan misalnya. Sekarang kita tanya, kalau di rumah orang punya tabungan, ada jaminan uang, beras, makan, minum itu cukup misalnya dalam 1 bulan. 1 bulan orang so tahu, 1 bulan aman orang pemakan. Ada orang 7 turunan tidak mau habis DP doi, 7 turunan cukup. Kalau orang berpikir lebih besar, orang yang harta limpah jadi miliarder, dia punya segala-galanya, masih relevankah dia meminta, berikanlah kami pada hari ini makanan yang cukup? Misalnya, Tuhan bilang, so miliaran panganap bukan cuma cukup leh, bertahun-tahun tidak mau habis. Masa minta makanan yang cukup? Maka itu yang kita bilang tadi. Ini juga bukan soal meminta makanan. Satu, mengingatkan kita sumber kehidupan jasmani kita harusnya dari Tuhan. Tapi yang kedua, ini yang Yesus mau adalah soal bagaimana ini ketika Yesus bilang, berikanlah kami pada hari ini, bukan bulan ini, bukan tahun ini, bukan sepanjang hidup ini. Berarti seolah-olah Yesus mau bilang, harusnya tiap hari orang datang pada Dia. Bukan soal meminta, tapi lagi-lagi yang saya katakan di awal tadi, Yesus mau supaya doa itu adalah bagaimana membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Karena itu, ini Yesus bilang pada hari ini. Artinya apa? Hari ini minta, berdoa, besok datang lagi. Karena bilang hari ini, belum untuk besok. Besok datang, besok lagi hari ini, lusa lagi hari ini, hari ini, hari ini. Maksudnya apa? Yesus sangat merindukan setiap hari kita membangun hubungan intim dengan Dia. Bukan sekedar kita bilang, seolah-olah kalau orang so punya makanan yang cukup, 1 tahun punya ndak mau habis, ndak usah lagi minta, karena itu jadi ndak relevan. Bukan itu. Tapi lagi-lagi, ini soal keinginan Tuhan Yesus kita terus setiap hari membangun hubungan intim dengan Dia. Mari kita terus membangun kehidupan doa yang demikian. Doa ini juga mengajarkan supaya kita tidak serakah. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang cukup. Tapi 1-2 menit lagi saya selesaikan. Ada aspek lain. Kenapa muncul kata kami? Bukan Bapakku yang di sorga. Berikanlah aku makanan yang cukup. Tapi bicara kami. Ada hal lain yang saya yakin Yesus mau ingatkan kita. Dalam doa-doa kita juga tidak boleh egois. Sambil kita memintakan belas kasih Tuhan untuk kita, kita tetap mengingat orang-orang lain. Karena itu Yesus tidak menggunakan kata ku, tapi kami. Artinya memperbaiki, membangun relasi kita dengan Tuhan harus berbanding lurus dengan bagaimana kita juga membangun relasi dengan orang lain. Ampuni kami seperti kami juga mengampuni orang lain. Artinya pemberesan relasi dengan Tuhan harus juga diikuti dengan bagaimana membereskan relasi kita dengan Tuhan. Ini hal-hal yang saya dengan sesama maksudnya. Ini hal-hal yang saya kira penting untuk kita ingatkan. Karena ada keprihatinan kita. Banyak orang lebih suka tuh doa Yabes. Doa Yabes memang ada di Alkitab, ada. Tapi itu hanya 1 ayat, 1 bagian yang sangat pendek.
tapi dianggap menjadi terlalu penting. Doa Yabes dihafal, dinyanyikan, diseminarkan, tapi doa Yesus dianggap tidak penting. Orang lebih tertarik dengan doa Yabes. Perluas tendaku, perluas kebesaranku, perluas daerah. Semua tentang aku. Tapi Yesus datang mengajarkan konsep. Doa Yabes berpusat pada diri, pada aku. Tapi mari kita belajar apa yang Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Ini menjadi menarik. Memperbaiki motivasi kita, memperbaiki konsepsi kita. Kita berdoa terus memohon Tuhan supaya akan terus memberi kita kepekaan rohani. Makin hari makin bertumbuh. Makin hari makin mengenal Tuhan yang benar. Makin hari makin menjalankan kehidupan kerohanian yang benar. Karena ada seorang pendeta bilang, namanya Charles Stanley bilang, salah satu tanda pertumbuhan rohani adalah adanya hasrat yang besar dari setiap kita. Untuk mau belajar firman Tuhan, untuk mau mengenal Tuhan lebih dalam dari hari ke hari, untuk terus mau belajar ajaran-ajaran yang benar. Teman-teman, terima kasih untuk telah menyaksikan ini. Di lain waktu saya akan membahas ini mungkin lebih dalam tentang doa Bapa kami. Tapi saya kira ini gambaran-gambaran umum yang semoga bisa menolong kita boleh mengerti mana doa benar, mana doa salah. Menurut Yesus, menurut Alkitab. Sekali lagi, terima kasih teman-teman yang boleh meluangkan waktu, tapi juga pulsa untuk boleh sama-sama belajar. Demikian juga teman-teman yang mungkin nanti akan menyaksikan video ini. Saya juga sedang berjuang, saya juga sedang terus belajar. Saya bukan orang yang sempurna, saya hanya rindu untuk membagi apa yang saya yakini sebagai prinsip-prinsip kebenaran kepada teman-teman. Saya tidak bermaksud menggurui, saya hanya berbagi apa yang saya pahami. Dan kiranya itu boleh menjadi referensi tambahan atau referensi pembanding bagi kita semua. Sekali lagi, makasih tamang-tamang, Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa menutup ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang berharga ini. Tuhan bangkitkan terus gairah dalam hidup kami untuk dari hari ke hari mau belajar ajaran yang benar, mau belajar firman Tuhan, makin hari makin mengenal Tuhan, dan kami akan hidup oleh pengertian-pengertian yang benar ini. Kehendak mula yang harus jadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sekali lagi, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.